Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Anak jalanan dari Rosengård. Zlatan bukan lahir di dunia para juara. Dia lahir di Rosengård, Malmö, sebuah lingkungan keras tempat orang-orang hidup tanpa banyak pilihan. Rumahnya sempit, orang tuanya bercerai, dan di dapurnya kadang tak ada yang bisa dimakan. Tapi di jalanan, di sanalah dia menemukan bola. Bola adalah pelariannya. Saat dunia menolaknya, bola tetap setia padanya. Dan dengan sepatu murah dan impian yang liar, Zlatan mulai mengejar takdirnya, anak nakal yang tak mau diatur. Di Akademi Malmö FF, semua berjalan rapi dan disiplin. Pemain muda diajarkan bermain dengan efisiensi, oper, lari, jaga posisi. Tapi Zlatan, dia lebih suka menggiring bola sendiri melewati 3 lawan, lalu melakukan backheel yang tak perlu. Bagi pelatih, dia masalah. Bagi rekan-rekan setim, dia kadang menjengkelkan. Tapi di balik itu semua, Zlatan adalah anak yang hanya tahu satu cara untuk bertahan hidup, menjadi berbeda. Di rumah Zlatan tumbuh dalam kekacauan. Ayahnya, Šefiq, seorang imigran Bosnia, sering mengurung diri dalam dunia musik dan alkohol. Ibunya, Jurka, dari Kroasia, keras dan temperamental. Tidak ada pelukan, tidak ada bimbingan, hanya suara teriakan dan pintu yang membanting. Maka sepak bola bukan hanya pelarian, itu satu-satunya ruang di mana ia merasa memegang kendali. Tapi di lapangan, dunia pun tidak ramah. Ia dicap kasar, egois, tukang cari muka. Zlatan tidak bisa kerja tim, kata mereka. Gusten, Zlatan harus belajar tunduk. Tapi dia menolak. Baginya, tunduk berarti kehilangan identitas. Dan Zlatan tak pernah mau jadi pemain biasa. Dia ingin jadi luar biasa dengan caranya sendiri. Masalah bukan hanya di lapangan. Di luar itu dia mencuri sepeda, ikut berkelahi, melawan guru. Pernah suatu hari, Zlatan mencuri sepeda untuk pergi latihan karena tidak punya ongkos. Ketika pelatih tahu, bukannya mengerti, mereka mencapnya sebagai ancaman bagi klub. Tapi lihat lebih dalam. Apa yang mereka sebut kenakalan adalah jeritan seorang anak yang ingin didengar, yang ingin diakui, yang ingin diberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Zlatan tidak meminta simpati, dia hanya ingin kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jika aku tidak keras, aku akan hancur, tulis Zlatan. Dan memang hanya dengan keberanian itu, dengan api yang membara dalam dirinya. Don't forget to comment, like, and subscribe. Zlatan bisa melintasi batas-batas sosial, ekonomi, bahkan identitas. Dari Rosengård ke dunia sepak bola profesional, dia bukan melangkah, tapi menendang pintu-pintu yang tertutup di hadapannya. Ke dunia yang lebih besar, Ajax, Juventus, dan Eropa. Zlatan yang dulu dicemooh karena sikap keras kepala dan gaya, main yang dianggap egois, kini mulai menarik perhatian luar negeri. Namanya mulai muncul di koran-koran sepak bola Eropa, dibicarakan sebagai talenta liar dari Swedia. Dan saat tawaran dari Ajax datang, itu bukan sekadar langkah besar, itu adalah awal dari dunia baru. Sebuah panggung yang lebih megah, dengan tekanan yang lebih berat dan harapan yang jauh lebih tinggi. Tapi bermain untuk Ajax tak semudah kedengarannya. Klub Belanda itu punya filosofi permainan yang sistematis dan kolektif. Di sana tidak ada tempat untuk improvisasi berlebihan atau aksi teatrikal yang tak perlu. Dan bagi Zlatan, itu seperti memasuki dunia yang mencoba meredam api dalam dirinya. Namun, Zlatan bukan tipe yang menyerah karena tak cocok dengan sistem. Ia belajar. Ia menyesuaikan, tapi dia juga menolak untuk menyerah total pada filosofi yang membatasi instingnya. Maka lahirlah versi baru Zlatan, lebih tajam, lebih dewasa, tapi tetap liar dan tak terduga. Gol demi gol tercipta. Dan yang paling ikonik, gol solo saat melawan NAC Breda, saat ia menggiring bola dari tengah lapangan melewati 5 pemain, lalu
menaklukkan kiper. Dunia akhirnya melihat siapa Zlatan sebenarnya, namun ketenaran membawa tantangan baru. Di ruang ganti, konflik mulai muncul. Salah satunya dengan Rafael van der Vaart, rekan setim yang merasa Zlatan egois dan membahayakan tim. Ketegangan memuncak, dan hubungan mereka tak pernah benar-benar pulih. Saat situasi memburuk, datanglah panggilan dari Italia. Juventus, klub raksasa Serie A, siap membawanya ke level berikutnya. Zlatan tak ragu. Ia ingin membuktikan diri di panggung yang lebih keras, lebih penuh tekanan. Di bawah asuhan Fabio Capello, Zlatan bukan lagi sekadar talenta liar. Ia dipahat menjadi mesin yang mematikan. Capello menyuruh Zlatan menonton video Marco van Basten setiap hari. Ia ingin Zlatan meniru ketajaman, posisi, dan efisiensi legenda Belanda itu. Zlatan menurut, tapi juga menambahkan bumbunya sendiri, keberanian untuk mengambil risiko. Di Juventus, ia berkembang bukan karena tunduk, tetapi karena menemukan pelatih yang tahu bagaimana menjinakkan liar tanpa memadamkannya. Namun, badai kembali datang. Skandal Calciopoli mengguncang sepak bola Italia. Juventus terdegradasi dan Zlatan memutuskan pergi, tapi bukan dengan kepala tertunduk. Ia keluar dari Turin sebagai pemain yang sudah menaklukkan Serie A dan siap mendobrak dunia dengan lebih besar lagi. Dari Amsterdam ke Turin, Zlatan membuktikan satu hal, bahwa ketidakteraturan bisa menjadi kekuatan jika diarahkan dengan tepat. Bahwa kadang dunia butuh orang yang menolak tunduk untuk mengingatkan bahwa kejeniusan tak selalu datang dalam bentuk yang bisa diprediksi. Inter, Milan, Barcelona, ego, ketegangan, dan kejayaan. Zlatan bermain untuk klub-klub besar, mencetak gol demi gol. Tapi saat bertemu Guardiola di Barcelona, dua dunia berbenturan. Guardiola ingin kesenyapan. Zlatan adalah badai. Aku adalah Ferrari yang dikendarai seperti Fiat, katanya. Itu bukan sekadar keluhan. Itu deklarasi. Zlatan tak akan tunduk. Dia tak akan menjadi pemain biasa. Zlatan di PSG, United, hingga MLS, raja di segala medan. Di PSG, dia membangun klub dari sekadar tim lokal jadi kekuatan Eropa. Di Manchester United, dia datang saat orang menganggap karirnya telah selesai dan dia membungkam mereka semua. Zlatan adalah bukti bahwa umur hanyalah angka. Dia main di Amerika, membawa aura Eropa. Dimanapun dia bermain, Zlatan adalah pusat semesta. Zlatan sebagai mitologi hidup. Lebih dari sekadar pemain, Zlatan adalah mitos yang hidup. Seorang yang membentuk citranya sendiri, bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai narasi tentang kekuatan kehendak, percaya diri tanpa kompromi, dan pembuktian diri yang tak pernah selesai. Aku datang seperti raja dan pergi seperti legenda. Itulah Zlatan. Dia tak pernah meminta dunia menyukainya, tapi dunia tak bisa berhenti membicarakannya. Warisan sang singa. Don't forget to comment, like, and subscribe. Zlatan Ibrahimovic bukan hanya kisah tentang seorang pemain yang sukses, tapi tentang anak muda yang menolak dibatasi oleh nasib, tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Bahkan ketika dunia ingin kamu berubah, bukan hanya seorang striker, tapi simbol bahwa dari jalan sempit dan nasib yang rumit, seseorang bisa berdiri tegak dan berkata, "Aku Zlatan, dan aku di sini untuk menaklukkan dunia." Don't forget to comment, like, and subscribe.